Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa Kemendikbudristek sama dalam hal ini punya niat yang sama untuk segera mensejahterakan guru dengan status ASN P3K. Oleh karena itu tahun akhir 2020 kami sangat senang ketika Pak Menteri meluncurkan atau menyampaikan keinginannya untuk pengangkatan 1 juta guru yang selama ini guru-guru yang sudah ada di satuan pendidikan belum pernah mendapatkan kesempatan untuk itu. Jadi ini inisiasi dari Pak Menteri Mendikbudristek itu sangat kami dukung dengan berbagai kerja keras yang sudah kami lakukan. Jadi terhadap pengangkatan 1 juta guru dan terhadap guru-guru yang sekarang sedang menunggu kepastian, kami juga sama, yaitu sama-sama sebagai instansi pembina, sama-sama punya minat, ketertarikan dan empati yang sama untuk segera sangat berharap bahwa formasi 1 juta yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri bisa terrealisir. Dan saat ini alhamdulillah saat tahun 2021 seperti yang kami laporkan sudah hampir 300.000. Dan ini juga pertama kali mungkin dalam sejarah pengangkatan ASN P3K sampai 300.000. Sehingga harapan Pak Menteri untuk 1 juta segera terrealisir. Harapan kami seperti itu. Jadi kami pun juga punya empati yang sama, punya rasa kepedulian yang sama, sehingga kerja keras ini kami lakukan lintas direktorat dan lintas kementerian agar apa yang menjadi harapan semua guru segera terrealisir. Beberapa masukan alhamdulillah sudah kami catat oleh tim, tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga, ingin kami klarifikasi juga. Pertama tadi kami sudah mencatat ada Bapak Ibu anggota Dewan dan Pimpinan sudah memberikan masukan kami sejumlah 12 masukan dan itu sudah kami catat semua. Ada beberapa yang sebagai saran akan kami tindak lanjuti seperti peta jalan oleh Pak Ferdi dan beberapa saran yang lain akan kami tindak lanjuti dan komitmen untuk penyelesaian juga akan kami segera tindak lanjuti dalam waktu yang dekat ini. Untuk yang pertama untuk Pak Nur Purnomo Sidi, meskipun beliau sudah tidak di ruangan ini, kami sampaikan bahwa sebenarnya secara garis besar terkait dengan penganggaran, kami sudah berkoordinasi dengan DCA juga bahwa sebenarnya saat ini mengatakan bahwa DAU belum bertambah tahun 2022 sebenarnya karena DAU yang tahun 2021 untuk gaji guru yang diirmaknya bukan hanya gaji guru tapi sekelompok kepentingan pendidikan lainnya itu belum digunakan karena 2021 perhitungan Direktorat Jenderal Anggaran itu ada gaji 3 bulan tahun 2021 kan harapannya bulan Oktober sudah selesai dan ada penggajian tahun 2021 belum digunakan sehingga itu yang digunakan kalau tadi ada Bapak yang menyampaikan bahwa apakah gaji itu sudah dikembalikan itu memang tidak dikembalikan tetapi dihitung sebagai deposit untuk gaji tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2021 belum digunakan sama sekali mereka memang ada earmark yang khusus gaji dan itu dijadikan perhitungan untuk tahun 2022 sehingga karena memang belum sama sekali digunakan sepertinya dalam DAU tidak bertambah. Itu informasi yang kami dapatkan dari DJA terkait dengan DAU mereka. Interupsi pimpinan, interupsi sebentar boleh. Jadi itu yang disiapkan itu gaji ya. Betul. Bagaimana dengan tunjangan? Ya, jadi kalau yang disiapkan dalam DAU itu memang gaji sesuai dengan gaji yang Undang-Undang ASN, yang mana guru pertama itu gajinya sekitar 3 juta, sedangkan tunjangan itu ada di APBD masing-masing dan itu diatur dalam Permendagri. Ya, itu yang bikin masalah kan, justru karena tunjangan itu yang membuat pemerintah daerah segen untuk mengajukan formasi. Nah, ini yang saya kira perlu penyelesaian itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan gaji kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini juga saya dapatkan ketika kami berdiskusi dengan DJA maupun Pansenas lainnya bahwa gaji tahun DAU tahun 2022 itu belum bertambah karena memang sudah yang 2021 belum digunakan dan itu ada dalam surat edaran. Melalui pimpinan interupsi juga Bu. Sebentar Mbak Nunu. Itu Mbak melalui diskusi itu resmi nggak sih? Iya. Ya kalau resmi ada notulennya dong. Kalau ada notulennya, kenapa nggak itu dideklar saja oleh Kemendikbudristek?
Kenapa nggak itu dilakukan? Itu yang saya minta mulai pimpinan, izin Pak Dede. Harusnya Kemendikbudristek sebagai leading sektor membuat selebaran resmi. Makanya tadi Mbak Nur ngajak sosialisasi, ngapain ngajak sosialisasi? Bahannya nggak ada kok, ngapain saya sosialisasi? Satu, nggak ada bahan, dua, nggak ngajak, ngapain sosialisasi? Emang kita cowok apaan? Mau murahan? Ya, itu nggak ada bahan, nggak ngajak, ngapain sosialisasi? Kan tugas pemerintah itu, bukan tugas DPR, ya kan? Camkan itu dengan baik. Kita legislasi dan baca undang-undang dasar bagi ini para yang masih PLT mau direktur kan, baca tuh undang-undang dasar biar ngerti tata negara. Terima kasih pimpinan. Izin dilanjutkan Pak Ferdi. Izin juga nambah instruksi lagi. Ya, silakan. Jadi kalau sudah merupakan rapat bersama itu, saya kira akan lebih kuat kalau hasil rapat itu dituangkan dalam keputusan Permendikbud, sehingga kemudian hasil rapat itu diikat. Kalau tidak, ya itu tadi akhirnya seperti tidak ada, hanya hasil diskusi saja. Saya kira itu ya. Terima kasih. Sekalian pimpinan kayaknya tanggung gitu ya, saya interupsi juga, meskipun ini kalimat awal dari Prof. Nunu ini saya baru akhirnya bisa memahami. Di awal itu Prof. Nunu menyampaikan bahwa mendukung ya keinginan Pak Menteri untuk 1 juta guru. Jadi memang ini dasarnya keinginan yang didukung oleh birokrasi, bukan perencanaan. Kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Itu adigiumnya, Bu. Sesuatu yang didasarkan hanya keinginan lalu dideklar secara resmi, itu fatal. Seharusnya sesudah ada perencanaan, kesepakatan dengan kementerian terkait, kemudian ada koordinasi dengan pemerintah daerah sampai kuotanya, sampai formasinya, baru umumkan angka yang real dan baru melakukan rekrutmen. Kalau ini sudah direkrut lalu kemudian tidak ada formasi, 190-an ribu orang kena prank nasional. Ini prank pasti. Dan kemudian informasi 1 juta itu adalah hoax nasional. Kalau memang dari awalnya sudah begini, ya memang kita nggak bisa berharap yang pemaparan berikutnya ya hanya masalah-masalah saja terus. Oleh karena itu saya mendukung Pak Ferdi tadi. Ya kita ulang lagi lah, ada peta jalannya seperti apa untuk menanggulangi permasalahan ini. Saya dukung juga tadi pimpinan diambil alih oleh Wapres, kan begitu sebenarnya bahasa apa namanya istilahnya ini, saya membahasakan pimpinan lebih vulgar ini. Diambil alih oleh Wapres, oleh Menko Kesra, dikoordinasikan ulang, ada gawat darurat nasib 190-an ribu orang. Gawat darurat itu kemanusiaan. Saya sampaikan di dapil saya itu, Bu, ada yang belum dapat formasi, lalu kemudian ditampung secara sukarela oleh sekolah-sekolah, dan lalu guru-gurunya iuran untuk memberikan uang transport kepada guru-guru P3K yang sudah dinyatakan lulus itu. Secara kekeluargaan itulah rakyat Indonesia menolong pemerintahnya. Pemerintahnya gagal, ditolong oleh rakyatnya dengan kekeluargaan. Tidak protes, paling nangis-nangis, tidak ada gugatan hukum. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Itu saya kira, saya sepakat apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, itu jadikan kesimpulan semua. Dan saya kira tidak perlu panjang-panjang lagi lah kita